Halo semuanya, kenalin gue Wisnu Arif dan selamat datang di Ngobrolin K-pop. Konten dimana gue bakal ngebahas segala sesuatu hal yang baik itu viral, terupdate, dan terbaru tentunya mengenai dunia per-K-popan. Dan seperti yang gue bilang terbaru tadi dan yang lagi viral saat ini, gue bakal ngebahas mengenai My Teenage Girl, episode final yang baru aja kelar tadi. Jadi kan gue bakal ngebahas My Teenage Girl episode ke-12 alias final. Jadi tuh acara survival yang super absurd, super crazy, super gila maksudnya, super wow, super plot twist dan ya ini acara tuh gokil banget gue bilang dan unik juga gitu loh dan banyak sistem-sistem yang nggak dipakai di acara survival lain. Jadi ya gak usah banyak basa-basi lagi lah ya, langsung aja kita bahas episode kali ini. Jadi ini gue sambil lihat data-datanya, mohon maaf kalau misalnya gue agak lupa. Dan gue mau ngasih tau juga kalau ini tuh gue ngebahasnya itu video live show kan tadi, yang gak ada translatannya. Jadi mohon maaf banget nih kalau yang gue bahas tuh cuma performance, hasil voting, sama final line up-nya gitu loh. Jadi nggak banyak yang bakal gue bahas kayak percakapan perkataan mereka, gue mungkin nggak bakal mention di video kali ini. Oke. Nah, jadi pertama gue bakal ngebahas dari nama grup. Nah, jadi ini ternyata agak mengejutkan ya. Gue aja jujur kaget. Ini acara baru mulai nggak lama, duduk-duduk perkenalan dikit, tiba-tiba aja nama grupnya Classy muncul tulisan tuh. Gue maaf kaget tuh. C-nya besar, LASS-nya besar juga, datang Y-nya kecil. Jadi bacanya tuh Classy. Nah, di sini gue jujur awalnya ngira ini kayak cuma Classy entah judul lagu atau apa. Oh, rupanya tuh nama grupnya gitu ya. Setelah gue cek di WA, Twitter segala macam, oh rupanya Classy ini nama grup dari My Teenage Girl. Dan menurut gue pribadi ya, Classy ini lebih bisa diterima di telinga, lebih friendly, lebih mainstream dan ya lebih oke gitu loh daripada Kepler. Mohon maaf nih, gue pas pertama kali nonton Girls Planet final kemarin, denger Kepler tuh agak-agak gimana gitu ya, agak pusing ya kan. Ya tapi kali ini tuh lebih kayak crazy, keren juga. Walaupun gue bukan bilangin Kepler jelek, tapi gue kayak unik aja gitu kan. Tapi kok Classy ini kayak wow, Classy keren juga gitu loh. Tapi tetap aja grup Gen 4 kalau nggak unik nama grupnya itu nggak sah gitu loh. Kenapa Y-nya harus dikecilin? Mohon maaf, Bapak MBC. Tapi sudah lah ya, nggak terlalu gimana kali, nggak terlalu penting gimana kali juga. Huruf kecil huruf gedenya itu. Jadi habis pengumuman grup, nggak lama setelah itu muncullah semua kontestannya. Pokoknya muncullah semua kontestannya kan. 14 besar boy. Setelah 11 minggu ya, 12 minggu. 14 minggu deh karena ada 2 minggu libur kan. Setelah 14 minggu kita menunggu, menikmati perjuangan anak-anak cewek ini. Ada yang adikan gua, ada yang kakaan gua, beraneka ragam lah. Ya akhirnya kita sampai di babak final dan 14 orang terkuat. Dan yang menurut gua pribadi seperti yang udah gue bilang sebelumnya di episode yang ini. Nah, di 14 besar nih nggak ada satupun yang lemah, nggak ada satupun yang jelek banget, nggak ada satupun yang nggak berguna. Semuanya sama rata. Makanya gue demennya di Metina Segel nih, siapapun yang debut tuh kayak legowo gitu loh, kayak layak-layak aja dan cocok-cocok aja gitu. Nggak ada yang kayak aduh kok bisa debut ini, aduh kok ini debut, nggak ada gitu menurut gue kali ini ya. Tapi ya selamatlah untuk 14 orang yang sudah sampai ke babak final ini. Dan di antara 14 itu untuk perform di hari ini yang rupanya gua agak-agak kecewa, mereka nggak bawain same but different sama sekali. Yang padahal ya kalau di survival itu kan lagu intro tuh wajib dibawain di final sebenarnya ya. Sama rank satu sebelumnya itu Cewon. Tapi ya udahlah kalau nggak dibawa ya udah mau gimana ya kan. Tapi mereka kali ini bawanya tuh sebagai dua unit terus. Mereka perform dua lagu dan dua-duanya tuh sebagai dua unit. Unit pertama ada debut team dan unit kedua ada challenger team. Nah, jadi debut team ini kayak yang udah gue bilang sebelum juga di video sebelumnya, ada Yoonjong, Chaewon, Boeun, Hyeju, Hyungso, habis itu ada siapa lagi ya, Yuyeon sama Minami. Nah, jadi 7 orang ini masuk di debut team yang akan perform sebagai bertuju di final. Sedangkan challenger team yang nggak masuk di antara 7 tadi perform sebagai challenger team. Dan ya, pertama-tama langsung kita masuk performance ya. Pertama-tama mereka perform Dreaming oleh tim debut team. Dan ini Dreaming ini jujur lagunya enak banget.
mellow dan gue jujur lumayan suka lagunya, kayak asik lah gitu. Tapi gue jujur, gue sebagai fans Yunjong ya, kalian ngerasa gak sih kayak di tengah pas Yunjong perform itu kayak dia agak apa sedikit goyang sedikit, dan pas mundur entah dia yang nabrak Hyungso atau Hyungso yang nabrak dia, nggak tahu, udah pokoknya agak sedikit kacau bisa dibilang Dreaming. Tapi cuma bagian itu aja kok, yang lainnya lancar-lancar aja dan nggak mengganggu performance gue rasa. Tapi kayak di mata gue aja agak kayak asing aja gitu. Tapi gimana menurut kalian, apa itu cuma kebetulan, apa gue yang karena cuma lihat sekali dia langsung ngambil kesimpulan? Oke, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan perform kedua Challenger Team bawain lagu Sun. Buset, lagu Sun ini gue bilang lagu terenak yang dibuat MTG selama acara, terenak ya, yang bisa dinikmati gimana pun kapanpun. Gue bilang Sun, karena Sun ini kayak lagu yang melodi belakang itu melo, pokoknya harmonisasi yang melo, tapi kayak isinya tuh top high performance gitu loh, kayak bisa dance yang performance banget dan keren banget loh. Dan di Sun ini gue boleh jujur, Sonny emang wow, killing the performance banget. Dia bisa bawain lagunya dengan partnya yang banyak ya juga, soalnya part banyak tuh belum tentu bakal bagus, karena dia kali ini bisa bawa part banyak bagus dan enak gitu. Jadi ya deserve lah, layak banget untuk performin lagu ini. Dan ya habis perform Sun sama Dreaming, dibuka lah voting ya kan. Pertama tuh voting dari top 7 di debut sama top 7 di challenger, jadi kayak diurutin gitu. Dan dibuka lah top 1 di debut tim ada Park Boon atau Cewon lah, pokoknya antara dua itu. Setahu gue Boon. Nomor 1 di debut tim ada Boon, dan nomor 1 di challenger tim ada Kim Son Gil. Tapi sayangnya nomor 7 di debut tim ada Choi Yun Jong, dan nomor 7 di debut tim juga di challenger tim ada Kim Yun So. Jadi grade 3 ini agak terpuruk ya kali ini gue bilang. Jadi ya habis itu dibuka malah apa votingnya semua ada beserta angka-angka ya. Gue jujur nggak ngerti kenapa dibuka sekarang gitu. Pokoknya dibuka dan muncullah Sonyu pertama tetap, dan terakhir ada Yoon Jong. Yang gue heran nih, mohon maaf nih bapak-bapak Korea yang ngevote segala macam, neng-neng, mbak-mbak, adik-adik, teman-teman sekalian yang ngevote, kenapa bisa jauh banget kontrasnya performance ini? Kontrasnya voting. Sonyu 90.000 nggak salah, itu normal lah ya kan, layak lah. Habis itu peringkat 13 deh kita bacain, Minami 20 ribuan, oke deh, bedanya masih puluhan ribu. Datang Choi Yun Jong kenapa cuma 8.000? Datang Yun Jong kenapa cuma 8.000 gitu loh, sayang banget gue bilang. Kenapa bisa kontras banget gini gue nggak tahu ya. Mungkin entah karena kasus dia yang kemarin itu yang konyol dan goblok banget gue bilang. Tapi ya udahlah, gue jujur heran. Gue kok di yang terakhir gue nggak masalah, tapi yang gue masalahin tuh kok votingnya kontras banget gitu loh sama Minami, kayak seakan-akan dia tuh nggak dianggap dan nggak mau diadain di situ sama orang-orang di situ, kalian ngerti nggak? Jadi ya gue jujur agak kecewa gitu loh. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, dia rank 7 di situ pokoknya. Dan habis itu dibuka lah top 4 yang paling bawah tuh, ada Yuyeon, ada Jimin, Yongche sama Hyeju kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya 4 itu dibuka lah. Dan ya mereka kayak survival biasa, top apa, 4 orang yang bisa berebut top 7 dibuka semua, muncullah mereka berempat. Dan ya kalian tahu kalau nama kalian udah dibuka di calon-calon top 7 apa nomor 7 itu, kemungkinan debut kalian tuh udah 90% boy. Oke, kalau kalian udah dibuka, zep, ada nama bias kalian, dah lah, optimis aja dulu. Paling ya nggak debut 1, 2 lagi pasti debut, yakin gue. Ya pokoknya habis dibuka 4 itu, masuklah kita ke performance pamungkas. Ya, performance yang udah ditampilin di musik show di hari Sabtunya, yaitu Lions dan Sonic Boom. Lions ini dibawain sama Challenger Team, dan Sonic Boom dibawain debut team. Lions dan Sonic Boom ini pas dibawain di musik show, orang-orang bilang kayak jelek segala macam, tapi gue jujur merasa ini keren banget. Bisa dibawain dengan bagus segala macam, dan dua lagunya tuh lumayan gitu loh. Tapi di musik show kemarin, seperti yang kita semua udah lihat, di mana salah satu kandidat kuat Kim Yuyeon entah kenapa tiba-tiba oleng dan salah nyanyian, kayak agak-agak misfit sedikit, terus koreo cepetan segala macam ya.
gimana lagi Yuyan. Tapi ya adalah kita bahas lanjut aja ya. Masuklah kita ke performance di final stage-nya. Pertama muncullah tim Lions kan dengan baju warna putih-putih. Buset, keren banget tuh. Baju itu baju itu elegan banget, cakep banget. Pokoknya dibawain lah Lions full performance kan. Dan buset, di sini Mihi bisa bawain center yang bagus banget. Dan Hyun Hee yang dapat part cuma secuil dan part goyang-goyang pantat twerking dikit bisa juga menarik perhatian gue. Dan ya gue akui performance lain cukup keren. Dan habis Lions kelar dengan full lagu ya, kali ini full lagu nggak kayak di musik show yang cuma setengah-setengah. Di sini full lagu. Habis dibawain Lions, muncullah Sonic Boom dibuka belakang itu. Nggak gitu dong musiknya. Dibuka lah pokoknya kan, muncul pula tank gede di situ. Bisa pula dimunculi tank di tengah stage. Tapi ya udahlah, pokoknya keren banget ada tank tiba-tiba baju elegan juga warna hitam. Nampak banget lah calon-calon debutnya dan ya gue demen banget intronya gitu. Tapi gue baca dan denger banyak banget yang protes. Kenapa sih debut tim perniknya bagus banget? Kenapa debut tim gini enak banget, dapat tank segala macam. Hehehe, mohon maaf sayang. Debut tim ini suatu tim yang bisa menang di battle sebelumnya gitu loh. Menang loh, bukan menang voting, mohon maaf. Menang battle. Jadi mereka emang ngerebut debut ini melalui usaha kerja keras. Dan ya layak dong mereka diberikan kesempatan untuk dapat sedikit advantage, minimal stage yang lebih keren kan. Kenapa kalian pada protes? Gue jujur heran. Gue nengok di grup WA di fanbase mereka protes, kenapa Lions ini cuma dikit apa, kenapa Lions ini yang gak ada perpen yang gak ada padahal final segala macam. Hei, mereka udah kerja keras di debut tim, menang masalahnya. Dan mereka dapat sedikit apa kayak perintilan properti ya layak dong, karena mereka biar ada advantage sedikit. Soalnya gue ngeliat mereka dapat keuntungan selain selamat dari eliminasi. Kalau misalnya di survival lain lu jadi apa top 7 atau top 11 top 9 pokoknya yang masuk ke tim debut, lu itu cuma lu dapat advantage untuk milih tim lu sendiri, ngerti gak? Milih rekan-rekan yang lu mau, lu bisa milih lagu lu sendiri yang cocok dengan lu ya, bukan tim lu, dengan lu sendiri yang cocok gimana segala macam lah. Dan lu itu dapat top debutnya itu bukan berdasarkan kayak cuma talent, tapi berdasarkan vote juga. Beda dengan ini yang benar murni berdasarkan voting gitu loh, berdasarkan stage. Tapi ya udahlah, banyak yang protes segala macam. Kita lanjut aja bahas. Pokoknya di Sonic Boom, buset, ini benar-benar performance yang bisa gue bilang gokil banget. Ya gue bisa gue boleh jujur, Cewon di sini nggak terlalu bersinar karena emang dia cuma dapat partnya dikit dan emang bukan yang main vokal banget. Tapi di sini Choi Yun Jong, wih, bener-bener best center di acara ini boy. Gila, dia walaupun entah bisa dibilang vokalnya bukan yang kuat banget, yang bagus banget, tapi dance dia itu bener-bener bisa bawain auranya di stage gitu loh. Enggak, dia bukan dancer yang kuat banget yang bisa ngambil stage sendiri, tapi dia bisa jadi dancer yang bener-bener bersinar tapi tetap kawan-kawannya tuh bisa tersupport gitu dengan dia, bukan yang makin jelek. Makanya gue bilang Yun Jong ini keren banget sih sebagai center kali ini. Apalagi di setelah ref terakhir, chorus terakhir di Hyeju kan center, tiba-tiba datang Yun Jong dari belakang, killing banget boy, gila. Pokoknya Yun Jong di sini sebagai center gue bilang deserve banget, bagus. Dan Hyeju juga gue nggak bisa remehin performanya, gokil banget. Gue bukannya mendiskredit Boeun, Minami, Cewon dan Yuyeon di sini ya, tapi mereka tetap bagus. Tapi gue merasa center tuh Hyungso juga center dari Hyeju dan Yun Jong nih bener-bener beda level gitu loh, jujur aja. Dan ya Yuyeon pun ada perkembangan dibanding di musik show, dia kacau banget. Gue bilang gue kecewa banget dengan Yuyeon di musik show, part dia cuma 1 dan dia gagalin itu ya. Tapi kali ini dia bisa bagus, rap juga dapat. Dan ya pokoknya Sonic Boom nih keren banget. Dan ya habis perform Lions, perform Sonic Boom, perform Dreaming, perform Sun yang tadi dikasih tahu lah kan sebelumnya kalau yang menang di live voting di stage itu bakal dapat benefit 50.000 poin voting. Itu banyak banget. Kenapa gue bilang banyak? Karena kalau misalnya di
survival lain Mnet ya misalnya, gue bukan banding-bandingkan tapi kayak kita kasih sedikit contoh ya. Di Mnet voting tuh rata-rata minimal 500.000 400.000 gitu loh, jadi 50.000 itu bukan suatu angka yang gede ya kan. Tapi kalau di Mighty Nets gue lihat votingnya itu cuma di awal ya 90.000 200.000 20.000, itu kayak kecil banget. Jadi 50.000 ini bener-bener butuh gitu loh mereka, dan ya itu yang mereka bener-bener butuh kan. Jadi dibuka lah hasilnya kan, yang menang rupanya Challenger Team dengan Lions dan Sun-nya. Gue, gimana pendapat gue dengan hasil ini? Gue jujur agak kecewa sih karena gue rasa di Sonic Boom debut tim di Sonic Boom tuh bener-bener keren banget, dan gue agak heran aja kenapa debut tim bisa kalah dengan poin yang agak cukup jauh. Tapi ya udahlah. Gue sempat mikir juga apakah ini karena modal kasihan dalam arti kayak misalnya Sonic Boom kan udah dapat properti banyak, Lions nggak dapat properti apa-apa, performnya kedua, mereka terancam tereliminasi, rank rendah segala macam. Gue vote Lions aja lah atau Challenger aja lah biar mereka bisa selamat segala macam. Kalau emang itu, ini kalau emang itu pola pikir semua audiens, pola pikir yang ngevote di stage itu tolol ya minta ampun. Tapi ya gue berharap mereka nggak mikir gitu ya. Gue berharap mereka emang mikirnya ini bagus, ini segala macam, dan apa jangan-jangan biasanya doang yang di vote-nya. Iya. Udah lanjut kita. Terakhir apa ya? Terakhir tuh pengumuman final lineup debut untuk Classy. Dan ya seperti biasa di survival manapun, pengumuman debut tuh ya dari nomor 1 sebelum terakhir. Kok misalnya debut timnya itu 9, ya diumuminnya nomor 8. Debut timnya itu 11, diumuminnya nomor 10 dulu. Pokoknya 1 sebelum terakhir lah. Dan ini yang diumumin duluan adalah rank nomor 6. Jadi rank nomor 6 ya rank yang alhamdulillah debut, nggak debut ya alhamdulillah debut lah pokoknya. Ya jadi pertama rank 6. Dan sebelum itu gue mau muji sedikit nih MC-nya nih, karena waktu performance itu cuma 2 jam, MC-nya nih jadi cepet gitu loh, dan kita nggak perlu capek-capek nunggu. Dan gue demen banget gini yang gercep gini ya kan. Kayak misalnya di survival lain, gue kok bandingin sama survival lain terus ya, mohon maaf, tapi gak apa-apa dah. Di survival lain kayak misalnya 5 menit 4 menit yang akan debut adalah lu tuh bisa buka kupas bawang dulu, bisa masak indomie dulu, bisa balik lagi makan, dan juri MC-nya tuh masih ngomong ciri-cirinya adalah begini. Lama banget. Jadi pokoknya kalau di MTG ini cepet banget, kayaknya nggak sampai 2 menit udah diumumin dah. Jadi kayak diumumin lah, rank 6 adalah Grade 1 Park Bo-eun. Semua senang di sini. Emang kalau rank yang ini, rank pertama kali diumumin tuh nggak pernah mengecewakan. Sebut dah satu aja rank yang nomornya 1 sebelum terakhir gini, 6, 10, 11, 8 yang ngecewain. Nggak ada. Semua pasti puas dan senang dengan hasilnya. Yakin gua. Bo-eun, Mashiro, habis tuh Minju segala macam banyak lah, gue lupa di ayo sama PDX 101 atau 102 siapa 101 season 2 siapa, tapi pokoknya selalu puas lah, kalian kita pun ngasih senang ya kan. Masih banyak nih slot, semoga bisa gue debut, amin. Dudukan juga padahal. Ya habis Boen masuklah kita ke rank kelima. Rank kelima diumumin lah kan, nggak lama, grade 2 Kim Riwon nih, ini masih senang. Pokoknya Park Bo-eun, Kim Riwon tuh deserve debut banget. Kayak kasarnya bocil-bocil yang layak debut itu ya mereka, yang idol auranya itu udah keluar banget. Siapa sih yang nggak heran mereka dua debut ya kan. Terus masuklah top 4. Karena ini gue kan ada masuk di grup grup bahas Mighty Net segala gitu. Kan ini duanya Boen sama Riwon yang udah ketebak banget ya, dan rank mereka emang gue yakin gak tinggi-tinggi banget, dan benar kan. 4 lagi, gue tuh sempat tebak-tebakan ya, kasarnya tebak-tebakan. Gue bilang 4 Hyungso, 3 Yuyeon, 2 Chaewon, 1 Sonyeon, atau 1 Chaewon, 2 Sonyeon, antara yang 2 lah. Oke, 4 debutnya tuh Hyungso, Chaewon, Sonyeon, Yuyeon ya kan. Dengan kegeeran gue udah pede kan, Hyungso nih pasti, atau Yuyeon nih pasti. Tiba-tiba boy, grade 4, Hong Hye-ju. Mak. Buset.
di saat kita dikasih apa top 2 yang apa 2 biji yang mainstream, dikasih pula satu black horse ya kan, gimana nggak kaget boy. Gue bukan kaget karena jelek atau gimana, tapi gue kaget aja. Siapa yang nggak kaget sih, soalnya Hyun ini kan kayak ranknya itu tinggi gitu loh. Hyeju tuh ranknya tuh nggak tinggi, nggak pernah pun dia masuk top 7. Jadi kok dia masuk top 4 nih gue kayak mak masuk top 4 si Hyeju nih ya kan. Muncul optimistik dalam diri gue dikit. Yunjung bisa lah ini dikit ya kan. Soalnya rank terakhir tadi Hyeju juga sebelumnya ranknya nggak tinggi-tinggi kali, kayak 13, 8. Dia bisa naik tiba-tiba. Kenapa Yunjung nggak bisa ya kan? Hyeju bisa debut nih boy. Yunjung bisa dong. Itu otak gue ya kan. Tiba-tiba masuklah kita ke rank ketiga. Grade 4 Myung Hyung So. Wih, kayak yang udah gue bilang tadi, Hyung So ini gue gak kaget sama sekali, jujur aja. Masuklah kita ke pengumuman 2 kandidat pertama. Like always, all survival pasti ada kandidat pertama gini. Dipanggil pertama Kim Son Yu. Yeay, ya udahlah, udah jelas banget Son Yu bakal kandidat rank 1. Yang kedua, gue yakin lu pada semua pasti bilangnya Yoon Chaewon, dan secara gimana pun pasti kita nengok Yoon Chaewon ya kan. Tiba-tiba Won Jimin, grade 2 Won Jimin, buset. Gua kaget aja ya kan. Muak, ngeri kali Won Jimin bisa masuk top tuh kandidat rank 1 pula. Padahal dia kayak sebelumnya tuh biasa-biasa aja, nggak pernah tinggi-tinggi kali. Bisa masuk top 7 tapi kayak di bawah Riwon terus ya kan. Dan dia bisa jadi kandidat top 1, dan gokil banget sih gue bilang Jimin ini. Dan di ulur-ulur sedikit diumumin lah rank satunya itu adalah grade 2 Won Jimin. Wah, ini gue jujur kaget luar biasa. Gue lebih kaget Jimin jadi rank 1 daripada dia dipanggil untuk kandidat rank 1. Karena gue rasa Son Yu ini udah pasti rank 1 ya kan. Tiba-tiba Jimin rank 1. Buset. Gue bilang Jimin ini keren banget. Dia layak banget di posisi 1 ini. Auranya ngeri banget, ekspresinya gokil banget, selalu on point, killing bisa, sweet bisa, cantik bisa. Tapi gue cuma kaget aja. Rank 1. Dia masuk top, jangankan top 3, top 5 pun gak pernah. Top 5 pernah, ada yang top 4. Jangankan top 1, top 3 pun gak pernah gitu. Top 4 mentok-mentok. Jadi dia bisa masuk rank 1 tuh gue jujur salut luar biasa ya. Tapi gue baca-baca katanya dia emang di Korea kuat banget, dan mukanya ini emang muka-muka tipe Korea lokal atau tipe muka-muka Indo pun mirip ya kan. Jadi ya gue demen banget sih Jimin rank 1 ini ya. Seperti biasa, rank terakhir, rank ke-7. Diumumin lah. Pertama ada Kim Yoo-yeon, kedua Yoon Chaewon. Ini masih normal duanya ini kan. Ketiga Lee Mi-hee, oke, fine. Datang keempat Lee Yong-chae. Buset, di sini gue jujur lemas. Karena gue itu pribadi fans dari grade 3. Fans Yunjong kan. Oke, grade 3 gue dari awal ngebiasin grade 3 kan. Gue lihat line up-nya nggak ada sama sekali grade 3 ini, jadi kayak mohon maaf Bapak MBC nih. Jadi grade 3 ini diikutin tak apa ya? Itu Hyun Hee rank 1 di awal, Yun Jong dipakai drama mulu, Yun So udah naikin nama acara lu juga. Kenapa satu pun gak ada yang debut? Padahal semua 3 diantara ini tuh tiga punya power yang kuat banget. Dan mantan trainee agensi besar gitu loh. Yun Jong main dancer, Hyun Hee main rapper, Yun So main rapper, main vokal pun bisa. Dan gue jujur kaget sih, dan kaget kecewa lebih jujur di sini. Karena gue udah yakin di antara top 7 ini yang bakal bersaing itu cuma Chaewon sama Yuyeon. Jadi kalau pas dipanggil Yongchae rank Mi-hee rank 10, Yongchae rank 9, gue ya biasa-biasa aja. Tinggal Chaewon sama Yuyeon gue juga gak bingung. Disinilah di saat Chaewon melawan Yuyeon, otak gue sudah mulai belibet. Gue kadang mikir, apa Chaewon gak usah debut sekaligus? Apa Chaewon debut aja? Apa Chaewon gak usah debut? Jadi biar kayak ya balancing aja gitu atas bawahnya. 7 yang gak debut sama 7 yang debut. Tapi ya udahlah, dan diumumin lah Yoon Chaewon jadi peserta ke-7 di grup Classy.
bisa kita panggil ya kan. Jadi top 7 itu ada Claesy Jimin, Claesy Kim Son Yu, Claesy Hyung So, Claesy Hyeju, Claesy Riwon, Claesy Boon, dan Claesy Chaewon. Buset, buset, buset. Keren banget sih lu pada bertujuh. Tapi kalian nyadar gak sih? Chaewon ini mirip banget kasusnya sama Xiaoting. Dia paling sering dapat rank 1 di episode ya, di acara. Tapi dia final malah dapat rank terakhir. Entah ini ambisi, entah emang gini atau main-main lucu lu apa emang pengen nyamain sama Xiaoting. Tapi ya gue positive thinking aja nggak ada apa-apa. Oke, udah diumumin 7 orang yang debut tadi, dan congrats banget untuk Claesy, deserve banget. Walaupun jujur gue agak kecewa, tapi ya gimana pun ini line up-nya nggak ada satupun yang talent hole, nggak ada satupun visual hole, semuanya layak debut, semua bagus, dan hampir semuanya ace. Kayak dance-nya bagus, vokalnya bagus, rap-nya bagus, dan ya bagus banget lah. Tapi ada satu yang di sini gue agak sayangin ya. Mohon maaf, ini kan grupnya nggak permanen ya. Setahu gue nggak permanen sih, 2,5 tahun atau 3 tahun doang. Kalau misalnya gue salah atau ada perbaikan boleh tulis di kolom komentar ya. Setahu gue grupnya kan cuma 2,5 tahun. Ini tuh banyak banget anak-anak kayak Boon, Sonju, Riwon, Jimin, 4 orang masih kecil banget loh. Mereka ngabisin 2,5 tahun di grup, terus umur mereka pas keluar tuh 17 tahun kan, dan hidup mereka tuh masih panjang banget. Mereka masih bisa debut 3 kali lagi, 2 kali lagi. Jadi ya gue jujur agak sayang aja sih kalau grade 3 tuh nggak ada yang debut sama sekali. Soalnya kayak Hyun Hee, Yoon So, Yoon Jong ini bagus. Gue jujur yang buat gue kecewa tuh karena grade 3 nggak ada sama sekali. Bukan karena gue nggak ada yang masuk ya, tapi karena grade 3 nggak ada yang debut sama sekali. Gue jadi agak waduh, ya udahlah. Yang dia 7 ini layak, semua deserve debut. Yang nggak debut semoga bisa cepat debut, karena sekelas Yoon Jong, Hyun Hee, Mi Hee, Minami, Hyun Hee, Yong Che, bahkan Yu Yeon pun yang gue sebutin semua nih, siapa yang nggak layak debut? Kalian sebutin satu aja. Kalian bilang Yu Yeon nggak layak debut karena model visual segala macam, ya karena dia itulah acaranya bisa terkenal. Salah satunya fanbase dia paling kuat di acara ini. Kenapa gue bisa berani bilang gitu? Kalian lihat aja ranking dia selama acara, nggak ada satupun di bawah top 3. Kalau orang udah nggak ada satupun di bawah top 3 itu artinya voting dia itu udah luar biasa gede banget. Dan gue ya kaget jujur kok dia bisa masuk rank 8. Tapi ya yaudahlah, intinya selamat semuanya, selamat yang buat biasa debut, dan yang buat biasa yang nggak debut kayak gue, kita ya berkecil apa, yang berkecil hati, berbesar hati aja, kayak selamatin, congratsin. Karena ya kalau kita berharap banyak juga nggak bagus ya kan. Kita doain aja semoga yang nggak debut-debut ini bisa masuk agensi besar kayak sekelas Starship mungkin, atau mungkin JYP, YGSM, HYBE, atau survival lain dari Mnet ya kan. Kan kalau survival Mnet tuh udah masih gede ya. Jadi ya doain aja semoga mereka bisa dapat tempat yang lebih baik, bisa gede juga ke depannya, dan yang debut-debut bisa sukses, bisa cepat debut. Claesy kan keren banget. Apa nama fandomnya? Classical mungkin, atau kelas nggak tahu udah, pokoknya nama grup debutnya apa nanti gue sebut, nggak tahu dah. Ya itu aja sih yang bisa gue bahas untuk video kali ini. Ya nggak bisa bahas banyak karena gue nggak lama nonton, langsung rekam. Ya selamat lagi sekali lagi untuk semuanya yang udah debut, yang biasa debut. Ya sekian untuk video dari gue kali ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan share video ini, dan juga lonceng notifikasinya. Oke. Ya sekian dari gue, Wisnu Arif. See you in the next video. Thanks for watching. Goodbye.